pada waktu seorang bayi ada dalam kandungan ibunya, bayi tersebut sebenarnya laki-laki, dia udah lihat di USG laki-laki, kemudian dia masih ngomong pingin dia perempuan, dia mengambil takdirnya. Diambil inilah, diberikan oleh Allah Ta'ala. Nih saya beri. Memiringkan dari Quran. Sengaja seperti itu. Dia belum ikhlas, dia belum serahkan sama Allah Ta'ala. Sama sebenarnya. Walaupun dia seorang pendakwah, Iya. dia tetap sama manusia seperti kita. Pendakwah itu kan hanya jabatan orang memanggil kita saja. Kita tetap ada rokib, ada atid. Bukan berarti kalau kita dakwah, kita merasa lebih iman kita daripada orang lain. Oh enggak, malu kalau kita seperti itu. Harusnya kita malu. Jadi malah kita itu yang betul-betul malah lihat orang itu begini, ya kita lebih runduk lagi. Kalau bisa peci kita taruh. Jangan sampai orang tahu kalau saya. Karena itu bisa menjadikan kita merasa lebih tinggi daripada orang lain. Iya, bisa jadi ujub atau riak lah ya. Nah inilah sebenarnya pada waktu dia mengambil ini kesempatan. Mumpung istri saya begini, dia pasti begini. Ya sudahlah ini, oh ya udahlah nanti apa aja kejadian. Ya kan nggak mau mikir dia. Padahal Quran sama Sunnah sama hadis itu kan diajak berpikir sebenarnya, memilih. Dia mau ke arah mana dia? Dia ke arah akhirat surga atau ke arah akhirat nyerempet dikit ke neraka, kan dia memilih sendiri. Kalau di sekitar saya di Pak Ustadz ini berarti ngomongin bisa jadi keluarga atau bisa jadi teman dekat gitu yang melakukan maksudnya berpoligami gitu ya. Sebelum ke titik yang Pak Ustadz cerita tadi tuh, di saat dia mikir ya Allah suka dengan dia, tapi di sisi lain istriku baik, ibu sangat baik, dia sayang sama saya juga begitu. Nah kebanyakan orang tuh sebelum di titik itu sudah mengambil takdirnya duluan. Sebelum mikir. Padahal sampai di titik itu sebelumnya harus dipikir. Iya kan? Sebelum mikir. Iya kan benar. Jadi belum terjadi dulu gitu loh. Ini kan makanya saya berpikir, ayo kita lihat ke belakang dulu gitu loh. Apa yang terjadi di situ gitu loh. Karena di situ itu sebenarnya sama. Orang melangkah itu ya langkah pertama itu. Kalau dia itu langkahnya Bismillah, ya kan jelas. Kalau itu langkahnya mana Bismillah? Ya kan nggak biasa aja. Masa Bismillah aku akan jadikan dia istri. Loh, lah dia nggak berpikir kalau dia itu punya istri di sono. Kalau maunya dia berpikir, lah kan boleh 4. Ya boleh sih, tetapi kan harus dipikirin di sana. Apa kekurangannya, apa kelebihan istrinya, apakah dia itu tanggung jawab atau enggak, itu kan harus dijadikan. Ada dijadikan grade agar dia itu mau memilih ini apa enggak, kan begitu. Memilih ini enggak ngomong sama istrinya karena banyak para ustadz bilang yang penting nikah, nanti habis nikah bilang sama istri, lu jangan seperti itu dolim pada istrinya. Loh, kok dolim? Lah iya, perbuatan itu nggak perlu kok dari pasangan itu tahu, maunya nggak boleh. Jadi pada waktu dia melakukan pernikahan itu udah dolim karena harusnya istrinya tahu. Dalam hal itu tahu, dalam hal uang belum tentu tahu, nggak apa-apa. Kalau dalam hal rezeki istri nggak boleh tahu, nggak apa-apa. Yang penting dia terpenuhi, ya tercukupi istilahnya. Tapi kalau dalam hal ini hati. Kita bermain-main dengan ayat Allah yang banyak. Satu, menikahi orang itu, kita udah harta itu udah dibagi juga. Persoalan adil enggak nanti, adil itu nanti. Kita udah dibagi 2 udah. Mau titik yang mana nih? Padahal yang namanya adil itu nanti bisa bercerita yang lain. Adil itu yang bagaimana? Adil menurut Allah yang ada dalam Quran adalah ada yang dalam surat An-Nisa tersebut. Itu kan harus benar-benar paham dia, adilnya itu dia paham. Nah kan gitu. Nah inilah sampai umpamanya dia menikah. Nah ini titiknya. Pada waktu dia itu berpoligami, nah ini titiknya, kita tahunya dia udah berpoligami. Lah mau bilang apa? Bilang salah juga, udah itu keputusan kamu. Itu keluargamu, kamu mau arahkan ke arah surga, itu hak kamu. Mau guling semuanya di neraka, itu hak kamu. Selamat berjuang dengan kehidupan kamu yang seperti itu. Bukan ngejek, enggak, selamat berjuang. Karena kalau sudah nikah, memang mau nyerahin gampang. Lo kan gitu mikirnya. Lah itu kan jadi dolem kuadrat akhirnya. Kan gitu akhirnya.
Nggak bisa. Nah, bagi wanita yang suaminya berpoligami, saya hanya bisa berbilang sabar. Saya nggak bisa ngomong. Ya sabar. Kalau saya nggak kuat gimana Ustadz? Nah, kan sudah ada jalannya, kan nggak kuat. Tapi kok saya kasihan sama anak-anak? Lah kan ada jalannya lagi. Tapi kalau saya jalan sama anak-anak sama ini, kok saya nggak kuat? Lah kan ada jalannya. Kan gitu aja saya ngomongnya. Terus saya harus gimana? Nah itu sudah ada jalannya, udah milih sebenarnya. Tinggal dipilih. Tinggal dipilih di situ. Ya. Bagaimana keadaannya? Iya berarti memang yang berpoligami itu, yang pertama dia harus tahu konsekuensinya. Iya. Yang kedua juga tidak serta-merta kita selalu menggunakan ayat Al-Quran sebagai pembelaan, tidak semudah itu. Sebenarnya bolehlah ya, tapi itu kan dengan catatan istri mandul jelas, kata dokter mandul sakit yang tidak, ya begitulah ya, jelas. Lah kalau itu dari Rasul, Rasul itu kan disuruh sama Allah Ta'ala, kan beda dengan kita. Lu kita itu yang nyuruh siapa? Oh no, yang nyuruh ya, gitu. Maksudnya, oh iya. Biasa, dia yang nyuruh. Apa? Itu bukan. Yang nyuruh. Iya. Begitu, nggak ada lain, sama setan yang ada dalam hati. Nah inilah yang harus kita ketahui, bahwa kita walaupun kita itu dakwah, jangan bilang setan nggak ada. Setan itu sampai seorang itu mati pun dia masih ada di situ. Iya. Dia akan mencari kelengahan kita, bukan kelengahan kita, ya memang kebodohan kita. Bukan ya lengah, karena lengah itu kan kesannya kayak kita itu lurus terus ya. Karena kebodohan gitu. Karena kebodohan, karena kita itu kadang-kadang ngomong aja kacau, udah ngalor ngidul nggak kemana-mana ya. Nah inilah yang harus ketahui. Jadi kalau memang itu sudah takdirnya si ibu, tiba-tiba dia datang suaminya sudah menikah lagi, ya saya nggak bisa cerita. Ya. Kalau itu kan suami saya salah, apa benar Ustaz? Nggak bisa ngomong saya. Harus ngurut satu-satu ceritanya. Ya. Karena bisa ngomong begitu, harus ngurut lagi. Seperti itu. Ini juga Ustadz, banyak orang yang nanya begini, Ustadz Hilman misalnya, saya udah tahajud, udah sedekah, malah diuji itu bukan dari hal yang jauh, tapi dari yang dekat. Contohnya malah, ya dia dapat suami yang kurang baik gitu. Padahal dianya solehah gitu. Maksudnya kurang baik nih sholatnya atau gimana? Dia ibadahnya udah, si perempuannya udah bagus lah secara ibadah kelihatannya. Tapi dia diuji dengan itu, suaminya malah sebaliknya dari apa yang dia inginkan. Nah itu kok kayak gak ketemu ya antara doa dia, antara ibadah dia dengan kenyataan dalam hidupnya dia. Itu gimana cara melihatnya? Iya, kalau saya melihatnya banyak. Apakah dia ketemu suaminya itu dijodohkan? Oh awalnya dulu. Kan nggak tahu. Kalau dijodohkan, kenapa kamu mau? Saya ngikutin orang tua. Saya bilang cakep. Nah ini saya suka. Oke. Ini saya suka. Kuatkan diri kamu aja. Kuatkan sampai di mana saya nggak tahu. Saya bukan Allah. Nggak ada batas. Nggak ada batas. Kuatkan itu nggak ada batas sebenarnya. Nah, sebenarnya ada doa, tapi doa ini saya nggak mau. Saya lepas di sini nggak mau. Sebenarnya ada doa, tapi saya nggak mau lepas di sini. Nanti aja dari sini ya. Nggak mau juga. Ustadz. Jadi pada saat dia itu dijodohin atau enggak nih beda nih. Ini udah kan satu. Ya. Kemudian yang kedua adalah pada waktu dia itu masih remaja, doanya dia itu pada Allah Ta'ala apa? Oke. Kalau dia itu biasanya cukup ibadahnya cukup bagus, biasanya doanya, ya Allah, kan tahu nih kita. Biasanya orang itu jadikan aku orang yang sabar ya Allah. Kalau memang besok aku mendapatkan jodoh, jadikan aku istri yang solehah atau istri yang sabar ya Allah. Kan gitu. Lupa. Suatu ketika dapat jodoh yang enggak sama dengan ekspektasinya. Iya. Harapan. Lah, pada waktu dia ngomong, ya Allah jadikan aku besok istri yang sabar. Loh, itu kan ada ujian. Lah kan pasti ada ujiannya. Jadi istri yang sabar itu. Menjadi istri yang sabar itu pasti ada ujiannya. Salah doa berarti. Nah, bukan salah doa. Iya, tidak ngerti bahwa kata, ucapan, doa itu sebenarnya penting. Gitu. Mengandung semuanya. Jadikan aku istri yang soleha. Lah kan bener dapat suami dia suka bener awalnya suka.
Bener pada waktu itu belak berapa minggu, bulan, tahun berubah suaminya. Nah itulah, nah itu yang harus ditata adalah doamu kayak apa dulu. Nah saya natanya di situ. Betul. Jadi Allah tuh kasih sabar sesuai dengan Berarti Ustaz Danus sepakat dengan sabda Nabi bahwa doa itu bisa merubah takdir. Apa? Doa seseorang itu bisa merubah takdir seseorang. Ya kalau sabda Nabi itu ada yang belum diceritakan aja. Doa itu bisa merubah takdir seseorang. Ya. Tapi ini harus dijelaskan. Doa orang yang bagaimana? Doa orang yang bersumpah? Ya. Doa orang bersumpah? Ya. Contoh yang dulunya kelihatan bahagia. Kemudian dia nih orang berdoa nih. Dia nih orang berdoa nih. Kayaknya kita cocok. Saya sehidup semati sama kamu. Oke. Istrinya mati, baru beberapa minggu, bulan mati dia. Nah, itu doa yang dikabulkan oleh Allah. Oh. Hati-hati dalam berdoa. Lo bener gak itu? Iya. Kan kenyataannya begitu banyak. Nah inilah. Itu bagus kan Ustaz? Ya nggak masalah. Nggak masalah. Tetapi dia masuk ke ayat walatulku bi aidikum ila tahluka. Oh. Dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Kalau udah masuk gitu, itu biasa kan Ustaz? Gitu gimana coba? Nggak berani, maksudnya adalah janganlah kita mendahului takdir. Maksudnya kan seperti itu. Kita tidak tahu takdir kita gimana. Jadi yang seperti itu kata-kata lebay itu hilangkan. Lebay merusak. Iya, itu lebay yang merusak. Banyak yang begitu. Nah, doa yang dikabulkan pun ada. Doa dari yang dikabulkan banyak ayatnya yang tadi kita ceritakan. Kemudian harus juga kita tahu loh, doa yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala adalah doa yang dikabulkan nih, dan doa orang yang beriman serta mengerjakan amal soleh. Wa yastajibul ladzina amanu wa amilus sholihat. Itu jelas sekali. Nah, memang dari dalil hadis ini kita harus berpikir. Bukan kita hanya memberikan, oh ini benar nih perangsakan kita dengan hadis Nabi, iya, tapi harus dijelaskan biar orang itu paham. Berdoa hati-hati, kenapa? Dia minta sabar, kasihlah yang benar-benar tadi, mak petunjuk, begitu. Terus akhirnya, Ustadz saya sudah tahu kok masih begini aja. Lah, itu harus dilihat dulu kenapa. Diurut lagi. Iya, harus diurut. Nah itu kalau menurut saya, itu nggak salah. Itu hanya, apa namanya? Ya salah doa, salah karena tidak tahu, tapi salah secara prinsip. Maksud dia tujuannya baik, tetapi Allah mengingatkan ini loh maksudnya, seperti itu. Sama seperti kita itu menjalankan semua hal. Jadi kita harus, kalau saya malah yang lebih ringan itu doa itu, ya Allah mudahkan segala urusan duniaku dan akhiratku, amin, cukup.
Jadi apa yang ibaratnya mau saya kerjakan tentang dunia tetap berhubungan dengan akhirat. Pada waktu momennya kita saya bilang kita ya, kita mau melakukan sesuatu hal yang buruk, kita ingat akhirat, kita nggak mau, nggak mau. Jadi mudahkan urusan dunia dan akhirat. Udah itu aja kalau saya. simpel banget. Simpel. Iya sih. Tapi yang juga menarik lagi sih, ada gini Ustaz, ada ungkapan yang menyebutkan bahwa rezeki seseorang itu, terutama pasangan suami istri, itu tergantung pasangannya. Contoh gini, rezeki suami itu tergantung bagaimana dia berbuat baik kepada istrinya. Betul. Dan ketika istri juga mendapatkan kebaikan, itu tergantung doa-doa dari suaminya atau sebaliknya. Betul. Termasuk salah satu, apakah nanti Allah itu akan memberikan rezeki pada suaminya, istrinya itu rusak imannya, itu tetap diperhitungkan juga. Ini benar. Ayo kita jawab, tapi jawabnya selesai dulu. Insya Allah seperti